Shalom Bapak Ibu. Bagi setiap orang, siapa saja dia, semua ingin menjadi orang yang sukses. Amin Bapak dan Ibu. Semua pasti ingin jadi orang yang sukses. Waktu saya kumpulkan anak kecil, karena saya suka bertemu mereka, waktu saya masih letnan, kapten, saya kumpulkan anak-anak kecil. Kamu kalau jadi besar ingin jadi apa? Wah, macam-macam. Ada yang ingin jadi dokter, ada jadi pengusaha, ada yang ingin jadi presiden. Pokoknya semuanya ingin jadi orang sukses. Kita pun yang di ruangan ini semua ingin menjadi orang sukses. Orang sukses di dalam pikiran setiap orang adalah bagaimana biar dia berkuasa, punya banyak uang, bisa merentah kemana-mana, segala kehidupannya enak. Betul? Betul. Semua orang ingin seperti itu. Berkuasa. Kalau naik mobil, kalau jalan di mobil, pakai mobil, jalan di jalan raya, semua minggir karena depannya ada ngeong-ngeong, ya kan? Ya, kita juga tadi pakai ngeong-ngeong, ya. Ngeong-ngeong itu yang polisi di depan. Kemudian kalau dia datang, sudah ada yang jalan duluan, siapkan tempat duduk. Silakan Bapak. Nah, dia terus datang, atur langkah, duduk. Terus lihat kiri kanan. Nah, banyak sekali yang ingin jadi seperti itu. Karena ingin jadi seperti itu, banyak cara juga yang dilakukan. Ada pakai cara yang benar, ada cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar, nah sekarang yang kalau kita nonton di televisi, rame nih, nunggu nih. Kapan nih datang? Wah, belum datang. Sudah datang kok, dibawa kemana dulu nih? Wah, ke Makobrimob dibawanya. Kalau ketawa pasti nonton televisi. Saya nggak mau cerita banyak-banyak. Ada juga yang deg-degan. Aduh. Ada seorang teman saya pengusaha, namanya Pak Murdayapo. Ya, Pak Murdayapo itu pasti terkenal di sini. Dia punya properti di sini. Dia bilang, Pak Wenas, kalau si itu datang, pasti Tuhan repot ini. Kenapa? Banyak yang berdoa, Tuhan kalau boleh dia jangan nyebut nama saya katanya. Pak Po ini macam-macam aja. Kenapa begitu? Karena orang-orang ini ingin mencari kekuasaan yang besar. Tapi pakai cara-cara yang tidak betul. Saudara, bagi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah tahu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah orang yang berkuasa. Amin. Saya sampaikan, kita lihat di Alkitab, saya tidak sekedar ngomong. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang berkuasa. Memiliki kekuasaan yang sangat besar. Di dalam kitab Kejadian ayat 1, kitab Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak dan Ibu, kita manusia diciptakan oleh Allah, menurut gambar dan rupa Allah, itu maksudnya punya tujuan. Allah menciptakan sesuatu itu semua punya tujuan. Nah, manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk berkuasa. Bapak dan Ibu berkuasa, semuanya berkuasa. Jadi kalau hanya untuk urusan begitu, terus kita pakai akal bulus macam-macam, sebenarnya tidak perlu. Karena kita sudah dilahirkan, diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia. Manusia itu adalah biji mata Allah, amin. Sangat dikasihi oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah. Karena dia manusia, karena dia adalah makhluk yang paling tinggi. Kita baca Alkitab dari hari pertama seterusnya Allah menciptakan semuanya itu. Jadi terang, semua diciptakan. Manusia diciptakan terakhir, hari ke-6. Maksudnya apa? Supaya manusia mengatur semua yang diciptakan oleh Allah. Dia berkuasa, pegang kuasa itu semuanya. Itu ada di diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, langit, bumi, dan segala isinya ini
dunia ini diciptakan, itu terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada. Tapi hanya karena kehendak Allah, maka jadilah langit, bumi, dan segala isinya. Jadilah kita ini. Saya, Bapak, Ibu, dan semuanya. Nah, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia juga punya kehendak. Amin? Iya, Allah punya kehendak. Manusia ada kehendak. Itu yang namanya ego. Ada di diri kita semua. Bapak punya, Allah punya, kita juga punya. Nah, satu hal yang membuat kuasa itu hilang, yaitu pada saat manusia tidak mampu mengendalikan egonya. Manusia tidak mampu mengendalikan hatinya. Manusia tidak mampu mengendalikan hatinya, tidak mampu mengendalikan egonya. Itu terjadi pada waktu Adam dan Hawa. Karena setelah manusia diciptakan oleh Allah, ditaruh di Taman Eden, kemudian diberi perintah. Semua ini boleh kamu makan, tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh engkau makan. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Engkau pasti mati. Nah, manusia memakannya itu. Jadi Allah menciptakan manusia itu punya kehendak. Manusia itu bebas, sama dengan Allah. Tapi ada rambu-rambunya yang disampaikan oleh Allah, yaitu perintah Allah. Bahwa kamu tidak boleh makan itu. Tapi manusia makan, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Amin? Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kuasa itu pun habis. Hilang. Allah berfirman bahwa kamu pasti mati. Tapi kita baca Alkitab tidak mati memang. Mati dalam pemahaman ini adalah roh kekuatan yang Allah berikan. Roh yang dihembuskan ke tubuh kita itu hilang. Habis. Kemana dia? Di dalam Lukas 4 ayat 6, iblis bersaksi sendiri. Bahwa itu sudah berpindah ke iblis. Makanya iblis itu sangat getol dia goda-goda manusia. Supaya kuasanya itu masuk ke dia. Lukas 4 ayat 6. Coba kita lihat. Karena mungkin nanti saya keliru ya. Kata iblis kepadanya pada waktu mencobai Tuhan Yesus. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi betul. Dalam hal ini iblis tidak bohong. Betul dia. Kuasa itu sudah dikasih kepada dia. Kenapa dia berpindah kepada dia? Karena manusia, si Adam dan Hawa itu tidak menaati perintah Tuhan. Jadi kuasa itu jatuh. Beralih kepada iblis. Sehingga dia goda Tuhan Yesus. Kalau kamu mau saya kasih kuasa itu, kamu menyembah saya. Tapi Tuhan tidak mau. Amin Bapak dan Ibu? Di sini. Nah, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Lagu tadi itu. Allah penuh kasih karunia. Allah tidak membiarkan anak-anaknya. Biji mata Allah itu jatuh terus di dalam dosa. Pada saat Allah menjatuhkan hukuman kutukan itu, disitulah rencana penyelamatan, rencana agung Allah sudah mulai berjalan. Yaitu pada waktu Allah mengatakan kepada iblis itu, aku akan membuat perseteruan engkau dengan keturunan perempuan ini. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan perempuan ini, Hawa ini, keturunan Hawa ini, dari dialah akan lahir seseorang yang akan meremukkan kepala iblis ini. Pemahamannya di sini adalah ular yang dilambangkan sebagai iblis, kalau diremukkan kepalanya pasti mati. Kalau dipotong ekornya dia masih bisa jalan-jalan. Tapi kalau dia sudah remukkan kepalanya, dia mati. Nah, berarti bahwa kuasa yang sangat besar itu, yang sudah diberikan kepada iblis, diambil lagi. Siapa itu? Itulah dia Tuhan Yesus Kristus kita yang menang. Amin Bapak dan Ibu? Amin. Tuhan Yesus mengambil alih itu pada saat Tuhan Yesus
dijadikan kutuk di kayu salib, mati di kayu salib, karena iblis tidak tahu, dia bunuh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi justru dengan dibunuhnya Tuhan Yesus di kayu salib, disitulah kemenangannya. Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan maut, hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian 40 hari kemudian dia naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang mengambil kembali kuasa itu. Dan dia berikan kepada siapa yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak dan Ibu. Jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hanya satu jawabannya. Kalau kita ingin supaya kuasa itu kembali kepada kita, jangan ngikuti seperti ia cerita di televisi. Jangan ngikuti juga kepada saudara kita yang sudah terima, tapi karena dia pengen yang lebih besar, dia cari yang ganteng, yang hebat. Akhirnya dia sekarang susah juga, iya kan? Bapak dan Ibu bisa tahu itu siapa itu. Dia cari itu, cari kekuasaan seperti itu. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, percaya saja kepadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jadi datang saja kepada Yesus. Nah ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Jangan ragu-ragu mencari kerajaan Allah. Karena siapa itu? Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus sudah sampaikan. Akulah jalan dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus bukan jalan kebenaran. Tuhan Yesus adalah, dialah jalan. Dan dialah kebenaran. Jadi kalau kita ingin datang kepada Bapa, kita ingin dapat kerajaan Allah, datang saja kepada Yesus, kepada kebenaran itu. Maka kita hidup di dalam kerajaan Allah. Amin.